Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin, para hadirat yang semuanya semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para kiai, para asatid, para sesepuh desa Jetak Podok Podokoyo, para jamaah Safari Maulid, hadirin dan hadirat yang saya hormati semuanya. Mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan para sesepuhnya satu persatu ini, tapi semoga tidak mengurangi rasa hormat saya, tidak mengurangi ta'zim saya kepada hadirin hadirat semuanya. Alhamdulillah, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini lagi-lagi untuk berbahagia, untuk bersukacita, untuk mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan suatu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat di luar sana banyak orang yang tidak merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak memperingati kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang senang, gemar merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu semua bentuk cinta kita, bentuk ta'zim kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pada malam hari ini mau berbicara apa enaknya nih? Sudah berapa maulid ini? Ustaz Basari? 17. Berarti kurang berapa ini? Kurang separuh. Oh, berarti lanjut sampai Rabiul Tsani ya? Oh, Masya Allah, sudah 17, sudah kenyang sama mauidhah ya? Sudah kenyang ya? Belum kenyang. Tapi mauidhah itu kegunaannya itu kita bawa paling tidak 10%-nya dari mauidhah kita bawa ke rumah, kita praktekkan, kita laksanakan. Karena gunanya kita hadir ke tempat seperti ini, ke kumpulan-kumpulan seperti ini, itu samarahnya adalah ittiba' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya, katanya ulama, ma samratul ijtima' illa al-ittiba'. Tidak ada buah yang paling baik, hasil yang paling baik daripada perkumpulan-perkumpulan semacam ini, melainkan ittiba' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabatu ala qadamir rasuli wa sahbihi wattabi'ina lahum fasal wa tatabba'i gadaman ala gadamin.
Kita harus mengikuti Nabi Muhammad SAW setapak demi setapak. Di mana Nabi SAW meletakkan langkahnya, di situ kita letakkan. Maksudnya apa? Jangan sampai sedikit pun kita itu melenceng daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau kepengen kita ini selamat di dunia dan di akhirat. Itu resepnya. Apa katanya Sahibul Ratib Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad? Wa'alam bi anna al-khaira kulluh ajma' dimna ittiba'at lin-nabiyyil musyaffa'. Ketahuilah bahwasanya kebaikan semuanya, kebaikan di dunia ataupun kebaikan di akhirat, itu terletak di dalam penelusuranmu terhadap Nabi Muhammad sang pemberi syafaat. Jadi kalau kita kepingin selamat di dunia, hidup nyaman, hidup tentram, hidup damai, di akhirat kelasnya VVIP spesial, maka ikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, nah itu katanya ulama, ma thamratul ijtima' illal ittiba'. Sudah berapa hari, berapa kali maulid kita hadiri, kita lihat apa ada perubahan, apa ada ilmu yang kita ambil, kita bawa ke rumah. Kemarin disampaikan seorang suami harus sabar terhadap istrinya, harus telaten terhadap istrinya. Kalau istrinya suka marah-marah, disabari, kemudian dinasehati. Sebaliknya sang istri juga tidak boleh kurang ajar sama suami. Karena sebab seorang istri itu seberapapun banyak amal ibadahnya, walaupun setiap hari dia berpuasa, setiap malam dia sholat tahajud, sekali saja dia membuat marah suaminya, itu runtuh semuanya itu. Setahun dia puasa, setahun dia sholat tahajud, sekali saja membuat jengkel suaminya karena urusan dunia bukan urusan akhirat, membuat marah suaminya, maka gugur semuanya itu. Makanya afdal ibadahnya, paling baiknya ibadahnya seorang istri terhadap suami adalah taat kepada suaminya, nurut menyenangkan suaminya dalam hal-hal yang positif yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Begitu juga seorang anak, sebanyak apapun ilmu yang dia punya, sebanyak apapun ibadah yang dia lakukan, sekali saja durhaka terhadap kedua orang tua, itu semuanya tidak berguna. Itu semuanya tidak berguna. Sealim-alimnya dia, setaat-taatnya dia, kalau dia durhaka kepada kedua orang tua, itu percuma, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtihima. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala terletak pada keridhaan kedua orang tuanya. Sebaliknya murkanya Allah Subhanahu wa taala terletak di dalam murkanya orang tua kepada kita. Maka kalau kita kepingin meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang anak harus pinter-pinter membahagiakan kedua orang tua. Membahagiakan kedua orang tua tidak ada ruginya. Kalau kepingin kaya, kepingin sukses, perhatikan kedua orang tua. Kepingin melarat, terlantarkan kedua orang. Pelit, bakhil, cerek katanya orang Madura, cerekeng, modit kepada orang tua, itu sumber daripada malapetaka. Tapi kalau loman kepada kedua orang tua, maka rezeki dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya banyak teman, saya punya banyak keluarga yang kaya-kaya, rezekinya unlimited, keuangannya unlimited, rahasianya terhadap kedua orang tuanya itu terletak terhadap perlakuan mereka kepada kedua orang tuanya. Yang ada yang rela berhutang demi kedua orang tuanya untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Berhutang dia.
Tapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala kasih rezeki sebanyak-banyaknya sampai menjadi orang yang kaya luar biasa, tidak terhitung kekayaannya. Berkat apa? Menyenangkan kedua orang tua. Ini ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak setiap peringatan Maulid ada satu yang kita ambil, kita bawa ke rumah, kita praktekkan. Ini ada 30 safari Maulid ya. Ada 30. Satu hari satu ilmu, maka kita mendapatkan 3 ilmu yang kita praktekkan, itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya cerita ya. Nah, cerita. Hadirin hadirat, mohon disimak, nanti di akhir mauidhah saya tanya nanti. Saya kasih pertanyaan, ada hadiahnya lagi. Ustadz Syafiq tidak boleh jawab. Ustaz Syafiq tidak boleh jawab, sudah dapat hadiah. Hadiahnya qasidah. Ya, cerita saja, cerita. Saya mau cerita, ini enggak. Cerita saja. Dahulu Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua anbiya bahwasanya nanti bakal lahir nabi akhir zaman. Bahkan ketika Nabi Allah Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Nabi Allah Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa taala sudah jauh sebelumnya, ribuan tahun sebelumnya, sudah menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Allah Adam diciptakan, bahan dasarnya adalah tanah, ya kan? Manusia ini terbuat dari tanah, bahan dasarnya. Ketika itu Allah meletakkan nur cahaya Nabi Muhammad SAW ke tanah yang menjadi bahan dasar pembuatan Nabi Allah Adam. Kemudian Nabi Allah Adam diciptakan. Ada satu makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Allah Adam. Siapa makhluk tersebut? Iblis. Catat ya. Makhluk yang disuruh sujud kepada Nabi Allah Adam oleh Allah Subhanahu wa taala adalah iblis. Di saat itu iblis itu adalah seorang makhluk yang ilmunya luar biasa, yang amal ibadahnya sangat banyak. Dia bukan hanya alim saja, tapi alim dan abid. Tidak ada satu tempat sejengkal pun katanya kecuali di situ ada tempat bekas ibadahnya iblis. Dia alim, dia abid. Disuruh sujud kepada makhluk baru, namanya Nabi Allah Adam. Apa yang dilakukan oleh iblis? Di sini iblis setelah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Allah Adam, dia mengedepankan ilmunya dia. Ilmunya dia kedepankan. Menurut saya, katanya iblis, saya lebih afdol, lebih utama daripada Adam. Apalagi ibadahnya sudah banyak, full. Disuruh sujud kepada Nabi Allah Adam, tidak mau iblis. Dia menolak. Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dari segi, katanya iblis, dari segi bahan dasarnya saja saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Saya lebih afdol, katanya iblis. Saya lebih afdol. Nah, di saat Allah Subhanahu wa taala mau menciptakan Nabi Allah Adam dari tanah itu, dari sebidang tanah itu, iblis itu mengencingi tanah tersebut, dikencingi sama iblis. Kemudian setelah dikencingi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk membersihkan
tanah yang kena kencingnya iblis tadi. Dibersihkan, kemudian dibuang. Setelah itu diciptakan Nabi Allah Adam. Katanya ulama, tempatnya yang kena itu pas di pusar manusia, di tengah-tengah. Ada suatu hikmah, tanah yang dibuang, yang bekas tanah, bekas kena kencingnya iblis tadi, itu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dari tanah yang tercampur kencingnya iblis itu, menciptakan makhluk yang namanya anjing. Makanya kenapa anjing itu menurut kita umat Islam najisnya najasah mughallaghah, najasah yang diberatkan hukumnya karena harus disiram 7 kali. Salah satunya disiram pakai tanah. Karena apa? Ada bekas kencingnya iblis. Kemudian setelah diciptakan Nabi Allah Adam, ada sisa-sisa tanah. Dari sisa-sisa tanah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan pohon kurma. Makanya sabda Nabi Muhammad SAW, akrimu ammatakumun nakhlah, hormati bibi kalian. Siapa bibi kalian? An-nakhlah, pohon kurma. Loh kok bisa? Fa innaha khuliqat min baqiyati tinati Adam. Karena pohon kurma itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sisa-sisa tanah bahan dasar pembuatan Nabi Allah Adam. Sudah ditangkap ini cerita? Ya, nanti ada pertanyaan, ingat ya. Mudah-mudahan masih ingat. Jadi itu tadi, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, dia mementingkan, dia mengedepankan ilmunya dia daripada adabnya, daripada akhlaknya. Seharusnya akhlak itu di atasnya ilmu. Katanya Al-Imam Syafi'i, ij'al adabaka daqiqan wa ilmaka milhan. Jadikan adabmu itu, akhlakmu itu, budi pekertimu itu seperti tepung kalau membuat adonan. Ilmunya seperti garam. Mana yang lebih banyak, garam apa tepung kalau buat adonan? Tepung jauh lebih banyak daripada garam. Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti. Tidak mau, iblis tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam. Apa hasilnya? Gara-gara kurang ajarnya iblis terhadap Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau sujud, diperintah sujud, padahal yang memerintahkan Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta, Tuhannya semua makhluk, yang asalnya menjadi makhluk yang terhormat jadi makhluk yang terkutuk, makhluk yang dicap punya stempel abadal abidin di neraka. Nas'alullah al-afwal. Karena apa itu? Karena dia meninggalkan adab, karena dia meninggalkan akhlak, tidak mau tunduk kepada perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mengedepankan ilmunya dia. Nah, oleh karenanya kita ini hendaknya sebagai umat Nabi Muhammad SAW mencontoh Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW mengedepankan akhlak dulu ketika berdakwah. Akhlak Nabi SAW terpercaya, amanat, selalu senyum. Nabi Muhammad SAW jujur, baik terhadap tetangga, baik terhadap keluarga. Baru kemudian dakwah beliau diterima oleh masyarakat yang ketika itu, orang kafir ketika itu luar biasa mokongnya. Tapi berkat akhlak Nabi Muhammad SAW, orang kafir berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Yang dahulu Nabi Muhammad SAW seorang diri, ditemani Sayyidatuna Khadijah, Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, kemudian makin banyak lagi, makin banyak. Akhirnya semua penduduk orang Arab yang dahulu mayoritas orang kafir menjadi orang Islam. Berkat apa? Berkat akhlaknya Nabi Muhammad SAW.
Nah, kemudian setelah Nabiullah Adam diciptakan, Nabiullah Adam berada di surga, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, melihat keindahan pemandangan yang ada di surga, buah-buahan yang begitu banyak, begitu nikmat. Tapi masih merasa kesepian. Masih ada nikmat yang belum komplit. Butuh pasangan. Seperti kita ini kalau pergi ke Tosari, nginep di penginapan, kalau sendirian percuma. Tidak ada yang menemani, butuh sama istri, percuma. Kenikmatan ini kalau tidak ada istri percuma. Makanya saya kemarin bawa istri Ustaz Abdullah. Percuma, nikmat yang luar biasa, keindahan yang luar biasa, kalau tidak ada pendamping percuma. Lebih baik hidup di gubuk berdua sama istri daripada hidup di istana sendirian. Masuk. Ya, Nabiullah Adam kesepian. Di surga ini yang nikmatnya luar biasa, keindahannya luar biasa, tapi masih kesepian. Akhirnya ketika Nabiullah Adam tidur, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Sayyidatuna Hawa. Kalau bahasa Inggrisnya Eve, ya. Eva ya, Eve. Hawa diciptakan ketika Nabiullah Adam tidur dari tulang rusuk paling bawah sebelah kiri. Diambil, diciptakanlah pasangannya Nabiullah Adam, dikasih nama Hawa. Begitu bangun Nabiullah Adam, ngelihat Sayyidatuna Hawa, Ummuna Hawa, ibu kita semuanya, Ummuna Hawa, yang cantik luar biasa, bidadari surga. Jadi semua bidadari kalah sama Ummuna Hawa. Cantik luar biasa, mau menyentuh Nabiullah Adam, mau menyentuh. Begitu mau menyentuh, sama Allah Subhanahu wa taala dilarang. Mah ya Adam hatta tu'tiya mahraha. Tunggu, jangan, sabar. Bayar dulu, wani piro ya kalau saya. Wani bayar dulu maharnya sebelum kau sentuh. Nabiullah Adam, Allah ini butuh mahar apa mungkin ya kan? Semuanya punya Allah Subhanahu wa taala. Semua kekayaan punyanya Allah. Apa maharnya ya Allah? Maharnya engkau bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahar perkawinan Nabiullah Adam dan Sayyidatuna Hawa adalah salawat. Jadi istimewa salawat. Setelah Nabiullah Adam bersalawat, baru kemudian halal sah. Baru kemudian sah menjadi pasangan suami istri yang ada di surga. Tapi tidak lama di surga, ya, si iblis ini dia itu hasut, iri karena ada makhluk baru dapat tempat spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia jengkel karena terusir dari surga. Dia ingin Adam dan Hawa ikut-ikutan terusir. Dia ingin Adam dan Hawa juga ikut-ikutan terusir. Akhirnya dia mempunyai rencana busuk, yang mana Siti Hawa dibisiki oleh iblis untuk makan pohon larang. La taqrabu hadhihi syajarah. Akhirnya makan pohon kuldi. Turunlah ke bumi. Nah, di saat itu iblis dengan manusia ini musuh abadi ila yaumil qiyamah. Jadi asal muasal kita seharusnya di surga. Tapi karena iblis yang jahat, iblis yang kurang ajar, kita di dunia. Makanya jangan sampai kita ini lupa atau salah jalan untuk kembali ke surga.
Jangan sampai salah jalan. Supaya tidak salah jalan, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, para nabi, memberikan pelajaran, memberikan pengertian. Begini seharusnya menjadi seorang manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali tugasnya beribadah kepada Allah di dunia ini sementara. Akhirat itu kekal abadi. Jangan tukar yang abadi dengan yang sementara. Berlian kamu dikasih berlian. Ini kasih berlian 10 hari saja. Tapi ini akik selamanya. Pilih mana? Pilih akik. Apalagi ini sebaliknya. Ini berlian yang selamanya, ini akik yang sementara. Pilih mana? Pilih berlian yang selamanya. Seharusnya kan begitu. Kita sebagai manusia hidup di dunia ini harus milih akhirat yang selamanya, jangan di dunia yang sementara. Jangan mengorbankan akhirat. Maka harus kita terus sejalur dengan para anbiya, para mursalin, para sahabat, para tabi'in, para ulama, para kiai, para pendahulu kita, para wali songo, sejalur dengan mereka supaya kita tidak nyasar, tidak mampir ke neraka, tetap lurus lempeng masuk surga. Makanya para aulia, para sesepuh NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Syekhana Khalil mendirikan NU untuk apa? Untuk supaya umat ini tidak sesat, tidak melenceng ke kiri, tidak melenceng ke kanan, lurus langsung masuk surga, tidak pakai mampir-mampir di neraka. Dibentuklah organisasi namanya Nahdlatul Ulama supaya kita ini tidak tersesat di jalan, dikasih ajaran supaya sejalur dengan jalurnya mereka, jalurnya para kiai, para habaib, para wali songo, para sahabat sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana itu kita mengetahui jalur itu yang benar itu? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita kan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah supaya lurus lempeng masuk surga. Bagaimana supaya kita ini seperti mereka? Ya, ikuti ulama-ulama yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gimana tandanya ulama yang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ada 3 katanya ulama. Ada 3 tanda seorang ulama yang dia itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa katanya? Alamatus sunni thalath. Ini ulama menjelaskan ini di bab masah alal khuffain di kitab fikih. Alamatus sunni thalath. Tanda dia berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 3. Yang pertama, hubbul khatanain. Yang kedua, wat-taraddi 'anil syaikhain. Yang ketiga, wal masah 'alal khuffain. Saya terjemahkan. Tanda seorang berakidahkan Ahlus Sunnah ada 3 secara garis besarnya, secara globalnya. Kalau mau diperinci satu persatu tidak cukup waktunya ya. Garis besarnya 3. Yang pertama hubbul khatanain. Yang pertama cinta kepada kedua menantu Rasulullah SAW. Sayyiduna Utsman bin Affan dan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Sudah? Hafal? Yang pertama hubbul khatanin, cinta kepada kedua menantu Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Hubbul khatanin ini maksudnya cinta kepada keluarga besar baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa harus begitu? Karena perintah agama, karena perintah Al-Quran, perintah hadis. Yang tidak sejalan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka membenci keluarga Nabi Muhammad SAW. Wal iyadu billah. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba." Katakan wahai Nabi Muhammad SAW, aku tidak minta bayaran, tidak minta upah atas agama yang kamu sebarkan kepada masyarakat,
melainkan cinta kepada keluargamu. Ini perintah Allah. Di luar sana ada akidah yang membenci keluarga Nabi. Sama nasibnya seperti iblis. Dia mengedepankan ilmunya, saya lebih baik daripada keluarga Nabi, saya lebih alim, saya lebih ahli ibadah. Saya tidak mau. Dia merasa lebih hebat, merasa lebih alim, merasa lebih ahli ibadah, merasa lebih utama. Dia mengedepankan ilmunya, lupa sama perintah Allah Subhanahu wa taala. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Lupa, akhirnya kurang ajar sama Allah, balasannya apa? Masuk neraka. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Falau anna rajulan safana baina ar-rukni wal maqam fa shalla wa sham wa mata wa huwa mubghidun li ahli baiti Muhammad dakhala an-nar." Kalau andai saja ada orang yang dia iktikaf, mukimnya di Masjidil Haram, setiap hari ibadah, siangnya sholat di depan Ka'bah, malamnya dia ibadah tahajud, sholat malam, selama hidup dia begitu, tapi wa mata wa huwa mubghidun li ahli baiti Muhammad, kalau matinya dia membawa rasa benci kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, dakhalan nar, pasti masuk neraka. Ini sabda Nabi Muhammad SAW, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Oleh karenanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari mulai sahabat Nabi, para tabi'in, para ulama, para kiai, semuanya hormat dan ta'zim kepada ahlu baiti Nabi SAW, supaya tidak masuk neraka. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, lagarabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min garabati. Sungguh kerabatnya Rasulullah, keluarganya Rasulullah lebih aku cintai daripada keluargaku sendiri. Al-Imam Syafi'i, beliau menyatakan, ya ala baiti Rasulillahi hubbukumu fardun min Allahi fil Qur'ani anzalahu yakfikumu min azimi sya'ni annakumu man lam yusalli alaikum la salata lahu. Wahai keluarga besar Nabi Muhammad SAW, cinta kepada kalian adalah merupakan kewajiban, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakfikumu, cukup bagi kalian, menunjukkan keagungan kalian, min azimi syani annakum, bahwasanya kalian man lam yusalli alaikum la salatalah. Siapa saja yang tidak bersalawat kepada kalian, maka salatnya tidak sah. Madhab Al-Imam Syafi'i, madhab qadimnya, beliau menyatakan salawat kepada ahlu baitin Nabi fit tasyahudil akhir, di tasyahud yang terakhir hukumnya wajib. Kalau tidak baca salawat tidak sah salatnya. Madhab yang qadim. Madhab jadid menyatakan hukumnya sunnah, tidak wajib. Al-Imam Syafi'i. Kemudian ulama-ulama berikutnya, Syekh Abdullah Basaudan, seorang ulama yang terkenal di negeri Yaman, yang mempunyai hadrah namanya Hadrah Basaudan, yang mempunyai keistimewaan penangkal bala, dibaca setiap hari Selasa. Tawassul yang luar biasa, penangkal bala, penangkal malapetaka, penangkal sihir dan lain sebagainya. Syekh Abdullah Basaudan. Syekh Abdullah Basaudan ini seorang alim, ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis, dan beliau terkenal sangat mencintai, sangat ta'zim kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Diceritakan beliau ini seorang ulama yang berfatwa bahwasanya shisha itu haram. Tahu shisha? Shisha itu yang dihirup, ada rasa buah, ada rasa ini. Ya, shisha namanya, shisha. Ini Syekh Abdullah Basaudan, beliau berfatwa haram. Ada khilaf kan antara, ada perbedaan pendapat, ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh. Syekh Abdullah Basaudan memilih yang haram. Ijtihad beliau. Kemana-mana kalau ada orang yang shisha, diambil, dipecahkan sama Syekh Abdullah Basaudan. Suatu saat ada salah seorang keluarga Nabi Muhammad SAW, seorang cucu Nabi Muhammad SAW, datang ke rumah beliau. Rambutnya gondrong panjang, tidak terurus, tidak belajar, belajar. Ya, bukan orang ahli ibadah, bukan orang ahli ilmu, tidak sekolah. Dia bawa keledai,
rambutnya gondrong. Malam-malam gedor rumahnya Syekh Abdullah Basaudan, seorang ulama terkemuka di negeri Yaman. Digedor sekencang-kencangnya. Assalamualaikum. Dibuka, ternyata siapa? Fulan bin Fulan bin Fulan al-Fulan, keluarganya Nabi Muhammad SAW. Syekh Abdullah Basaudan ta'zimnya kepada Rasulullah, berpegang teguhnya kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan cintanya beliau kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Malam-malam, silahkan masuk. Mau apa Habib? Saya mau makan, lapar. Dimasakkan, dibikinkan makanan. Sudah selesai, mau apa lagi Habib? Mau pijet? Ambilkan minyak, tolong dipijet. Pijet seluruh badan, dilumuri minyak, dipijet. Selesai, apa lagi Habib? Saya mau shisha. Saya mau shisha. Syekh Abdullah Basaudan mengharamkan ini. Tapi ini Habib minta. Piye? Waduh. Mungkin di saat itu perasaannya Syekh Abdullah Basaudan bingung, dilema nih. Fatwa haram, tapi Habib minta. Di saat itu turun derajatnya. Shisha menjadi makruh. Ada khilaf. Cari Syekh Abdullah Basaudan ini. Cari shisha dari kampung beliau. Tidak ada yang ngaku. Karena pengalaman kalau ketemu dipecahkan sama Syekh Abdullah Basaudan. Dari satu rumah ke rumah tidak ada yang ngaku sama sekali, kecuali di ujung rumah ada yang mau ngaku. Katanya Syekh Abdullah Basaudan, tenang, tidak bakal saya pecahkan, saya kembalikan, saya pinjam sebentar, malam ini saja. Nah sudah dikasih, dengan janji tidak mau dipecahkan. Dibawa ke rumahnya. Dibawa ke rumahnya, disediakan kepada Habib tadi, dia shisha dengan enaknya, dengan gayanya. Sudah selesai shisha enak, selesai, ditanya oleh Syekh Abdullah Basaudan, mau apa lagi Habib? Saya sekarang mau tidur, itu keledai saya, tolong dikasih minyak juga biar enak tidur. Keledainya disuruh lumuri minyak. Siap, kata Syekh Abdullah Basaudan. Keluar, dilumuri itu keledai dengan minyak oleh Syekh Abdullah Basaudan. Habibnya tidur, Syekh Abdullah Basaudan lumuri minyak. Tapi apa balasannya? Di saat itu, di malam itu, Syekh Abdullah Basaudan tidur bermimpi Rasulullah SAW. Bermimpi Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berterima kasih kepada Syekh Abdullah Basaudan. Wahai Abdullah Basaudan, kamu telah berbuat baik terhadap keluargaku. Sekarang apa yang kamu minta sebagai balasan? Syekh Abdullah Basaudan di dalam mimpi itu setengah sadar, pengen berjumpa langsung dengan Rasulullah SAW. Tidak mau hanya lewat mimpi saja. Kemudian beliau minta, ya Rasulullah, saya mau kumpul dengan engkau secara yaqadatan, secara terjaga, nyata, bukan hanya lewat mimpi. Kemudian di saat itu Rasulullah SAW berkata kepada Syekh Abdullah Basaudan, iftah ainaik, buka matamu sekarang. Di saat itu juga Syekh Abdullah Basaudan membuka matanya. Kemudian mendapatkan Rasulullah SAW hadir di depan beliau. Kemudian keesokan harinya dibangun Habib ini, Syekh Abdullah Basaudan berterima kasih. Seharusnya si Habib ini berterima kasih kan, karena sudah dilayani tadi. Ini Syekh Abdullah Basaudan dengan gembiranya, dengan wajah berseri-serinya, terima kasih berkat antum Habib, saya berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tuh kok bisa? Kemudian diceritakan mimpinya. Iya, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akhirnya berkat ta'zim tadi, dengan ta'zimnya Syekh Abdullah Basaudan kepada Ahlul Bait, kepada Nabi, berkat mahabbahnya, berkat berpegangan teguhnya dengan syariat, Syekh Abdullah Basaudan berjumpa dengan Nabi. Si cucu Nabi ini tobat. Si cucu Nabi tadi yang anggaplah berandalan dari itu, yang sisaan kerjaannya, menangis dia menangis tersuduh-suduh, menangis. Kenapa dia menangis? Ya Syekh Abdullah Basaudan, engkau ini bukan cucu Nabi, tapi
bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Sedangkan aku adalah cucunya. Sama sekali saya belum pernah bermimpi Rasulullah, apalagi sampai bertemu. Nangis sejadi-jadinya dan taubat. Ikrar taubat di depan Syekh Abdullah Basaudan. Akhirnya si cucu Nabi tadi menjadi orang yang soleh. Bisa dapat seperti ini janjinya Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Dalam hadis yang makna hadisnya, barang siapa yang berbuat baik kepada kalangan Bani Abdul Muttalib, keluarganya Nabi Muhammad SAW di dunia, dan si keluarga Nabi tadi kalangan Bani Abdul Muttalib ini lam yukafi'uhu, belum sempat membalasnya di dunia, fa ana ukafi'uhu anhu yaumal qiyamah, kelak nanti aku yang akan membalas budinya di hari kiamat. Itu sabda Nabi Muhammad SAW. Man aula ila bani Abdul Muttalib ma'rufan falam yukafi'hu fid dunya fa ana ukafi'u anhu yaumal qiyamah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang berbuat baik kepada seseorang dari kalangan Bani Abdul Muttalib di dunia dan dia belum sempat membalasnya di dunia itu, belum sempat membalas budi, fa ana ukafi'u anhu yaumal qiyamah, aku yang akan membalasnya nanti di hari kiamat. Itu sabda Nabi Muhammad SAW, terbukti kepada diri Syekh Abdullah Basaudan. Berkat ta'zim ini, berkat mahabbah ini, si Syekh Abdullah Basaudan mendapatkan kemuliaan, si Habib taubat. Makanya ini akidahnya Aswaja, hubbul khatanin, cinta kepada keluarga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wat-taraddi 'anis syaikhain. Yang kedua, ridha kepada kedua sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Abu Bakar Siddiq dan Sayyiduna Umar bin Al-Khattab. Ridha, ta'zim, hormat di atas kepala kepada Sayyiduna Abu Bakar dan Sayyiduna Umar. Di luar sana, di luar kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada yang mencela-cela sahabat, ada yang mengkritik sahabat, ada yang menjelek-jelekkan sahabat. Itu bukan akidah kita. Sahabat itu makomnya, kedudukannya, kalau dibandingkan dengan para aulia yang terhebat sekalipun, para aulia itu di bawah mereka. Sahabat paling sedikit, paling kecil makomnya dibanding aulia yang paling tinggi, masih tinggian sahabat. Lah kita ini siapa mau mengkritik para sahabat? Siapa kita mau menjelek-jelekkan para sahabat yang berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW, yang ikhlas membantu Nabi Muhammad SAW, yang mana amal ibadah kita ini yang kita lakukan itu mengalir kepada sahabat, karena beliau juga berjuang bersama Nabi. Mereka yang mengajarkan Islam sebelum para ulama, sebelum para aulia, sahabat nomor satu setelah Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah fi ashabi la tattakhiduhum gharadan ba'di. Hati-hati, bertakwalah kalian kepada Allah, jangan sampai menjadikan sahabatku ini sasaran setelah sepeninggalku. Jangan dijadikan bahan hinaan, bahan cemoohan, bahan kritikan. Sahabat bukan main-main magomnya. Dibanding sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya tinggian sahabat. Sama Wali Songo, ya tinggian sahabat. Apalagi sama kita. Makanya katanya ulama, termasuk sebab seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah adalah dia mencela-cela sahabat. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri pernah beliau menceritakan, ada seseorang yang dia selama hidupnya mencaci maki sahabat, habis sahabat dicaci maki. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, apalagi dicaci maki. Allah kasih balasan. Di akhir hidupnya dia wajahnya berubah seperti keledai mukanya. Seperti keledai. Di sini ada keledai. Berubah seperti keledai dan bersuara seperti suaranya keledai di akhir hayatnya. Nas'alullah al-afwal wal afiyah. Nah ini akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, para aulia, para kiai,
sangat menjaga umat, sangat menjaga masyarakat, jangan sampai ikut-ikutan orang yang di luar ahlu sunnah wal jamaah. Supaya apa? Supaya tidak mati su'ul khatimah. Kalau kita ini mencela para wali saja kualat, apalagi mencela para sahabat. Kita mengkritik para wali saja, kurang ajar sama para wali saja itu kualat, apalagi sama para sahabat. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho sama mereka dan mereka pun ridho sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini makanya para kiai kita menjaga betul, jangan sampai kita masyarakat khususnya NU tertular sama akidah yang di luar, supaya tidak masuk neraka. Terus siratul mustaqim, tidak mampir-mampir ke neraka, terus ke surga. Kemudian yang terakhir, alamat sunni yang terakhir, wal masah 'alal khuffain. Mau mengusap sepatu. Apa gimana maksudnya mau mengusap sepatunya? Dalam ilmu fikih, kalau kita wudhu ini, kita wudhu dan kebetulan kita pakai sepatu, boleh kita usap sepatu saja, tidak perlu sepatu dilepas, disiram, tidak perlu, boleh diusap. Tapi itu ada syarat-syaratnya ya, harus belajar dulu ya, ada syarat-syaratnya. Jadi kalau seperti di Bromo ini kan dingin, di Alaska dingin, orang mau lepas sepatu malas, mau siram kaki malas, kedinginan. Nah itu ada syariat namanya masah 'alal khuffain. Ketika wudhu, sepatu tidak perlu dicopot, usap saja bagian atasnya sekali saja, cukup. Dan itu diriwayatkan oleh para sahabat, dilakukan oleh para sahabat dan Nabi Muhammad SAW. Kelihatannya tidak masuk akal, ya kan? Loh kok cuma diusap sepatu cukup? Nah ini makanya menjadi alamatus sunni, tanda seorang ahlu sunnah wal jamaah menerima syariat tanpa memandang dengan akal. Syariat tidak usah ditimbangkan dengan akal kita kecil, kita belum tahu hikmahnya. Kita sebagai muslim, apa itu muslim? Seorang yang tunduk. Apa itu Islam? Al-Islam al-inqiyad, tunduk patuh terhadap maja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW siap laksanakan, haram tinggalkan. Tidak pakai ini tidak cocok kalau diterapkan sekarang di sini. Tidak ada kata tidak cocok. Kalau kita tidak mampu, ya istighfar. Tidak perlu menambah dosa, tidak cocok katanya. Tidak perlu. Itu akidah ahlus sunnah wal jamaah. Makanya katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, apa katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalal khuffi aula bil mashi min a'lah. Kalau misalkan agama ini mau dihitung-hitung pakai akal, yang masuk akal kita terima, tidak masuk akal tidak diterima. Tidak bisa kata Sayyidina Ali. Sebab lakan masah 'alal khuffain bagian bawah, mengusap sepatu bagian bawah lebih layak, lebih pantas daripada bagian atas katanya Sayyidina Ali. Sedangkan agama ini bukan diukur pakai akal kita. Kita tunduk, muslim orang yang tunduk. Tunduk terhadap apa? Terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah itu akidah ahlus sunnah wal jamaah, 3 tadi itu. Apa yang pertama? Hubbul khatanin. Apa yang kedua? Wattaraddi 'ani syaikhain. Apa yang ketiga? Wal masah 'alal khuffain. Di luar akidah kita ada orang yang mengkritik agama. Syariat tak cocok ini, syarat ini cocok, ini tak cocok, milah-milih. Sama seperti orang Yahudi. Sama seperti orang Yahudi yang menguntungkan diterima, yang tidak menguntungkan disimpan. Kelahiran Nabi Muhammad SAW ditutup. Kenapa tidak menguntungkan bagi Yahudi? Sebab Bani Israel, Nabi SAW dari kalangan Arab, ditutup, disembunyikan. Nah itu jangan seperti itu. Di luar kita ada yang seperti itu, yang memikir-mikir, oh syariat kalau sesuai dengan akal diterima, tidak sesuai dengan akal tidak diterima. Tidak bisa, kita harus tunduk kepada syariat, kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Pernah ada cerita, ada hadis Nabi Muhammad SAW. Idza stayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri ayna batat yaduhu. Jika salah seorang dari antara kalian, sabda Nabi Muhammad SAW, salah seorang di antara kalian bangun tidur, maka jangan masukkan tangan ke dalam air sebelum dicuci dulu 3 kali.
Apa sebab? Fa innaha la yadri aina batat yaduh. Karena dia tidak tahu tangannya bermalam di mana. Iya, Pak. Tidak tahu kalau tidur. Apa maksudnya? Maksudnya kan kadang tangan ini masuk ke selang tangan kan, mendaki gunung, lewati lembah ya. Kadang-kadang mampir di air terjun. Gitu kadang-kadang. Itu sabda Nabi Muhammad SAW. Tapi ada orang yang istihza, orang yang tidak masuk akal hadis ini dibanding-bandingkan dengan akal dia yang kecil. Tidak masuk akal ini hadis. Tangan kita tidak mungkin kemana-mana. Kalau kita tidur di Pondokoyo, tidak mungkin pindah ke Pasuruan, tidak mungkin pindah ke Los Angeles, ya kan? Tidak mungkin pindah ke Madrid, mesti tetap. Ini istihza. Dia agama diukur pakai akalnya dia. Allah Subhanahu wa taala tidak terima. Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan, tapi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang melakukan kesalahan, tidak semuanya itu dibasmi sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak semuanya dimusnahkan sebagaimana umat-umat terdahulu. Umatnya Nabiullah Nuh membangkang sama nabinya, dimusnahkan yang semua yang membangkang, ya kan? Tapi kalau umat Nabi Muhammad SAW diundur sama Allah SWT. Kalau dikasih pelajaran hanya sebagian saja. Ini dia istihza seperti ini, dia kurang ajar seperti ini. Kemudian Allah menunjukkan kebesarannya, ingin menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW mayantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Orang yang berucap tadi tidur, besoknya ketika bangun tangannya berada di pantat, cekat lengket kemana-mana gini, ila anmat, sampai mati seperti itu. Nas'alullah alafa Allah. Nah, oleh karenanya alhamdulillah kita ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiri majelis-majelis seperti ini, menghadiri safari maulid seperti ini. Tujuannya tidak bukan adalah tetap mengikuti jalurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak melenceng kanan, tidak melenceng kiri, lurus langsung masuk surga. Tak pakai mampir di neraka insyaallah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sudah ini terakhir. Tinggal pertanyaan. Yang mau hadiah ya jawab pertanyaan. Ya Ustaz Syafiq ya. Yang mau hadiah. Pertanyaan pertama buat bapak-bapak dulu. Pertanyaan pertama buat bapak-bapak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam dari tanah ya? Belum, sabar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam dari tanah. Kemudian ada sisa-sisa tanah. Allah ciptakan apa dari sisa tanah itu? Pohon kurma. Monggo. Ini banyak yang jawab, tapi yang ngacung duluan 2 kali. Siapa namanya? Pak Bambang. Kasih Pak Bambang. Yang mau nyicipi ya silahkan sama Pak Bambang. Monggo, ini buat ngangetin badan. Ya. Ini kan pertanyaan buat bapak-bapak. Kok anak kecil tadi ada yang jawab? Sudah. Sekarang pertanyaan masih buat bapak-bapak. Oh. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam dari tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Allah Adam. Iblis mau atau tidak mau? Tidak mau ya.
Ayo bapak, khusus bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak jangan jawab dulu. Ustaz Syafiq juga jangan jawab, tapi bukan berarti bukan ibu-ibu ya. Karena sudah dapat hadiah Ustaz Syafiq. Kenapa iblis tidak mau sujud? Ayo Pak Di. Ini bapak-bapak apa bukan ini? Apa kayak jomblo misalnya? Karena iblis hanya mengandalkan akalnya. Salah. Iblis hanya mengandalkan akalnya. Daripada Iblis hanya mengandalkan akalnya daripada disuruh sujud kepada Nabi Adam. Belum tepat. Salah. gimana Ustaz Allah? Hah? Kurang pas katanya, kurang pas. Katanya juri kurang pas. Dapat Ya. Alhamdulillah belum dapat jodoh. Jawaban ini. Gimana Ustaz? Gimana Ustaz Basari? Oh ya. Tidak disebut katanya, kurang ya? Kurang sempurna katanya. Monggo. Waduh. Makan ilmu. Kurang. Yang di belakang. Yang bilang kurang jurinya saja. Ini nggak sah. Monggo. Tercipta dari api dan ilmunya lebih tinggi. Sehingga mengandalkan ilmunya. Karena iblis Tercipta dari api. Mengandalkan ilmu dan mengandalkan ilmunya lebih tinggi. Cocok ya? Cocok. Karena iblis dia lebih mengedepankan ilmunya daripada akhlaknya. Dia merasa dia lebih hebat. Lupa sama akhlaknya, suruh sujud tidak mau. Ayo monggo. Pas sholat. Sekarang anak-anak ya, anak laki. Anak laki. Siap-siap ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memerintahkan, tidak usah repot-repot, sudah tadi kan ada sisa tanah diciptakan jadi pohon ada tanah yang dibuang tadi oleh malaikat. Ini tanah mau diciptakan Nabi Allah Adam, ada yang dibuang tadi. Kenapa dibuang dan diciptakan apa itu nanti? Yang kuning itu dia apa? Tunggu dulu, yang kuning dulu apa? Berdiri. Ya. Allah ciptakan Allah ciptakan. Terus hukumnya bagaimana? Hah? Apa? Haram. Terus sini. Kenapa dibuang tadi? Kok dibuang tadi kenapa? Tidak tahu. Enggak. Nih. Sudah. Itu kenapa tadi tanahnya kok dibuang, kenapa? Ya kecil. Karena dikencingin iblis ini. Sudah ya.
Ibu-ibu sekarang. Ibu-ibu sekarang. Ibu-ibu tahu artinya muslim itu apa? Yang tahu angkat tangan. Ibu-ibu ini ibu-ibu ini. Ya. Apa? Tunduk apa? Tunduk terhadap apa? Apa jawabannya tadi? Tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini mau dikasih apa ini ibu-ibu? Kasih HP. Wah, belain nih. Kasih lotion aja ya. Ya, ini lotion dari sarangnya lebah dari Yaman ini. Cocok buat ibu-ibu ya. Kalau kulitnya pecah-pecah, kering, monggo. Bisa. Ayo, Cikit. satu lagi. Pertanyaan buat ibu-ibu juga. Apalagi Ustaz Abdullah? Ada yang mau ditanyakan? Siapa yang nganggur? Siapa yang siap mau jadi istrinya Ustaz Abdullah? Ayo, dapat hadiah. Udah anak saya gelem Ustaz Abdullah. Ustadullah lece. Iya. Pertanyaannya siapa nama ulama yang dari Yaman tadi yang begitu ta'zim kepada ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaan buat ibu-ibu ini. Monggo Ibu. Syekh Abdullah Basaudan. Ya. Duit wae ya. Duit dikit tapi barokah insyaallah. Kurang 3 pertanyaan lagi nih. Bapak-bapak lagi ya? Atau cukup? Anak-anak perempuan. Iya, laki-laki sekarang, laki-laki. Laki-laki secara umum. Apa Ustaz Abdullah? Hah? Siti Hawa diciptakan dari apa? Itu dulu. Masya Allah. Tak cari yang sesuai, duit kayaknya sesuai. Enggak. Kurang 2 pertanyaan lagi. Anak ini baik. Kurang 2 pertanyaan lagi ya. Kembali ke ibu-ibu. Terakhir bapak-bapak. Tadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang ada berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada tandanya kan?
Ya kan? Ada tandanya. Ada 3 tanda. Apa 3 tanda itu yang bisa jawab? Yang sudah jawab jangan. Yang sudah jawab jangan jawab lagi. Apa? Terus? Iya benar. Ada. Sudah punya suami. Hadiahnya monggo. Yang terakhir umum, hadiah yang paling besar insyaallah. Enggak ada HP, enak nemen HP. Terakhir buat supaya rumahnya wangi. Ya. Yang bisa menerjemahkan 3 tadi. Hubbul fatanen wa taraddi an syekhain wal masah 'alal khuffain. Monggo dijawab. Cinta kepada keluarga besar Rasulullah. Terus. Mau mengusap sepatu. Mau? Mengusap sepatu. Apa maksudnya itu mau mengusap sepatu itu? Ya, itu maksudnya apa? Inti dari itu apa? Intinya cukup mengusap sepatu. Ya intinya dari masa al-khufain menerima syariat ini itu maksudnya intinya apa? Ya. Lebih spesifik tadi? Syariat? Ya. Dengan artian? Dengan artian? Iya, barakallahu fiik. Menerima syariat Nabi Muhammad SAW tanpa pikir-pikir pakai akal. Semuanya diterima, yang penting itu dari asli dari Nabi Muhammad SAW. Tunduk. Monggo. Sudah ya? Entek wisan iki. Sudah sebosor ya? Hah? Apa? Kantongnya? Wadah. Ono sih lagi. Tak apa-apa, Beb. Tak apa-apa. Ya wes terakhir. Itu dibilang kantongnya ada. Terakhir. HP. Jauh HP gitu. Terakhir apa Ustadz Basori? Pak Kepala Desa mungkin. Dapat bantuan. Oh ya. Terakhir buat ibu-ibu aja. Terakhir. Anak-anak. Ya ibu-ibu sama anaknya. Sama bapaknya. Tadi tanah yang habis diambil kan itu karena sebab dikencingi iblis. Kemudian makanya diciptakan anjing, dihukumi apa dan bagaimana cara mensucikannya? Itu yang di tengah yang pakai yang coklat. Pertama kali angkat tangan. Najis mughalladhah, bagaimana cara mensucikannya? Kenapa? Apa artinya mughalladhah itu? Berat, hukumnya berat. Ya,
Kalau najis yang lain cuma sekali, kalau sudah hilang cukup. Ini berat, harus 7 kali disiram. Setelah dihilangkan bendanya itu disiram 7 kali. Salah satunya campur tanah. Dulu bingung ada apa kok dicampur tanah kalau dulu kan? Sahabat terima saja, tidak pakai dibandingkan dengan akal. Kalau tidak masuk akal tidak ada, diterima, disampaikan sampai ke kita. Ternyata baru ini diketemukan virusnya anjing itu rabies tidak bisa mati kecuali pakai tanah. Makanya tidak perlu pikir-pikir pakai akal, tidak nyampe, tidak nutut. Nah, sudah. Sudah ya. Sampai habis. Tak mau lah. Sudah ya. Nah, sudah malam juga. Insya Allah ketemu tahun-tahun depan ya. Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, sehat, lancar rezekinya, berkah umurnya, berkah rezekinya. Insya Allah semuanya mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW, mendapatkan ridho Nabi Muhammad SAW. Semuanya diberi taufik, diberi hidayat untuk menelusuri Nabi Muhammad SAW dengan ikhlas. Semua yang ada di desa ini mendapat berkah bacaan maulid. Desanya menjadi aman, menjadi tentram, dijauhkan dari segala musibah, dari segala bala. Semoga kedepannya tambah maju desanya, maju dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkah ilmunya, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah anak-anaknya semuanya insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah salihah wa ala man wa ahluna salafuna salihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. اللهم صل وسلم وشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.